Kakakmu, ya, mulai nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara dan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Agama. Perkenalkan, saya Dela Ariza sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Edi Trirahman sebagai pembaca dan Yukmarnianingsih sebagai pembaca. Nah, yuk, baca yuk. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan makalah yang berjudul Negara dengan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Agama. Sistem pemerintahan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara. Sistem pemerintahan berfungsi untuk mengatur dan mengelola negara sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi politik masyarakatnya. Sistem pemerintahan terdiri dari 3 elemen penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, meskipun demikian, setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan pemerintahan. Melalui penjelasan tentang sistem pemerintahan, kita dapat memahami bagaimana negara diatur dan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pengetahuan tentang sistem pemerintahan juga dapat membantu kita dalam mengkritisi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Pengaruh agama dalam sistem pemerintahan. Agama dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama tertentu, dengan cara memberikan pengaruh pada nilai, norma, dan budaya masyarakat yang dapat tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh agama terhadap sistem pemerintahan. 1. Pemimpin negara. Di beberapa negara, agama dapat menjadi faktor penting dalam pemilihan pemimpin negara atau kepala negara. Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi, pentingan dan pandangan agama dapat mempengaruhi pola pemilihan umum. 2. Kebijakan publik. Agama dapat mempengaruhi kebijakan publik dan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada negara-negara yang menganut hukum syariah, di mana agama Islam menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan regulasi tertentu. 3. Pengambilan keputusan. Di beberapa negara, keputusan politik dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh otoritas agama tertentu. Hal ini dapat terjadi pada negara yang menganut sistem demokrasi, di mana agama menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Contoh pengaruh agama pada sistem pemerintahan dapat dilihat pada sistem pemerintahan Islam di negara seperti Arab Saudi dan Iran. Di negara Arab Saudi mengadopsi sistem monarki absolut dengan raja sebagai kepala pemerintahan dan negara. Sistem monarki atau kerajaan berasal dari kata mono yang artinya satu dan asyen yang artinya kekuasaan. Sehingga monarki dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga raja berperan sebagai aktor pengambil keputusan tunggal. Kerajaan Arab Saudi adalah negara yang murni menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama untuk membuat peraturan dalam negerinya. Dilihat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dirilis pada tahun 1993, yakni berisi 83 prinsip-prinsip atau ayat yang menegaskan kembali dasar kerajaan, yang telah berjalan sejak masa awal berdirinya kerajaan tersebut. Di antaranya tertuang pada pasal pertama yang menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan konstitusi kerajaan Arab Saudi. Kemudian pada pasal 5, sistem politik digambarkan sebagai sebuah kerajaan. Undang-Undang Dasar juga menekankan betapa pentingnya nilai-nilai Islam untuk terus diterapkan. Pada pasal 44 juga dipaparkan 3 kekuasaan negara, yaitu pengadilan atau lembaga hukum eksekutif dan kekuasaan organisasional, serta menyatakan bahwa raja merupakan sumber utama pusat kekuasaan. Meskipun demikian, pada pasal 46, pengadilan atau lembaga hukum dijelaskan sebagai kekuatan independen yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh surat keputusan dari kerajaan. Hal yang sama juga berlaku pada wakil perdana menteri, menteri deputi, menteri, dan pejabat senior. Tidak hanya itu,
Undang-Undang Dasar juga menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh Raja, Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia. Raja Arab Saudi menduduki hampir semua posisi strategis dan penting dalam tumpuk pemerintahan. Mendominasi keluarga besar Arab Saudi, menguasai tata politik serta ekonomi Arab Saudi. Penguasa Arab Saudi atau raja memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk membatasi dan mempersempit berlakunya nilai-nilai liberal dan demokratis, serta membatasi keterlibatan rakyatnya untuk masuk ke dalam arena politik. Kekuasaan politik alamat terpusat pada raja yang memegang berbagai jabatan sebagai berikut. 1. Kepala Dinasti Saud, 2. Perdana Menteri, 3. Kepala Eksekutif, 4. Imam keagamaan tertinggi, 5. Komandan Angkatan Bersenjata, 6. Kepala Pengadilan. Dengan mengamati kekuasaan yang ada pada raja di Arab Saudi, maka dapat dikatakan bahwa kerajaan Arab Saudi menekankan kembali pandangan Islam, yang mana antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Rakyat Arab Saudi menunjukkan rasa solidaritas yang sangat besar dan mendukung penuh para pemimpin politik, yaitu raja yang membuat tuntutan serta melaksanakan kontrol penuh atas rakyat. Dalam perkembangannya, sistem politik dan struktur politik kerajaan Arab Saudi mengalami perubahan yang signifikan, yaitu di mana sebelumnya kerajaan ini menganut bentuk kekuasaan yang di dalamnya dihiasi dan didominasi unsur keagamaan, yang lebih bercorak pada tradisional primitif dan masih erat kaitannya dengan adat istiadat menjadi monarki absolut. Di tengah perubahan iklim sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat pesat ini, Arab Saudi tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya. Hubungan keluarga tetap menjadi faktor utama dalam pemerintahan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi masih menganut pola keterkaitan antara hubungan negara dan agama yang masih sangat kental untuk diterapkan. Namun di dalam perkembangan aktivitas politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Raja telah membentuk sebuah dewan untuk membantu tugasnya. Pemerintah dijalankan langsung oleh Dewan Keluarga yang bekerja secara konsensus. Jabatan di dalam dewan yang dibentuk raja hanya dapat dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan dan kepala suku yang nantinya akan menduduki kursi jabatan sebagai menteri dan administratif. Unsur nepotisme tak bisa dihindari dan masih sangat kental di setiap urusan pemerintahan Arab Saudi. Hampir sebagian besar yang menduduki kursi-kursi penting di dalam pemerintahan adalah keluarga kerajaan atau golongan yang memiliki pengaruh, misalnya para penguasa ataupun bangsawan. Nilai-nilai demokratis sama sekali tidak ditujukan di dalamnya. Namun satu hal yang sangat penting dalam sistem politik Arab Saudi, yaitu komitmennya terhadap Islam. Masyarakat Saudi hampir tidak terpengaruh oleh nasionalisme dan sekularisme, dan penguasa Arab Saudi mengembangkan kebebasan domestik. Mereka dengan banyak memberikan perhatian kepada urusan agama dan memperlakukan moral Islam dengan sebaik-baiknya. Sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 sampai sekarang, Arab Saudi telah dipimpin oleh 7 orang raja. Yang mana dalam aturan pergantian raja di Arab Saudi, raja bisa dan akan digantikan apabila raja pemegang tatah wafat. Jika dilihat dari sejarah kerajaan, baru 1 kali terjadi penggulingan kekuasaan. Biasanya putra mahkota yang telah dipersiapkan sebelumnya akan menggantikan raja yang telah wafat. Namun ada juga yang menunjuk langsung wakil putra mahkota sebagai pengganti dirinya. Demikianlah pembahasan ini yang akan dilanjutkan oleh Saudara Edith. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Iwan, sistem pemerintahan yang dianut oleh Iwan adalah sistem teokrasi atau yang dikenal dengan sistem politik. Dan pemerintahan suatu negara yang diatur pemerintah dan diarahkan oleh pemimpin spiritual berdasarkan keyakinan agama. Dan Iran telah menganut sistem ini sejak revolusi tahun 1979. Kekuasaan tertinggi di bidang politik dan keagamaan di Iran dipegang oleh Leader of the Revolution atau lebih populer disebut sebagai Supreme Leader, yang dipilih oleh sebuah majelis pakar yang beranggotakan ulama-ulama terkemuka. Pada tahun 1979, Iran mengadakan referendum untuk menentukan sistem pemerintahan Iran. Dan hasil referendum adalah 98% rakyat Iran mendukung
dibentuknya negara dengan sistem pemerintahan wilayatul faqih. Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran berada di tangan imam, pemimpin agung dalam arti pemimpin spiritual, bukan imam sebagaimana keyakinan umat Syiah, atau Dewan Kepemimpinan Syura Rahbari. Hal ini memang sesuai dengan mazhab ajaran Syiah yang menerapkan prinsip imamah keimanan sebagai salah satu ajaran utamanya. Prinsip pemerintahan oleh faqih, wilayatul faqih, dan keutamaan hukum Islam diabadikan dalam konstitusi Iran. Pada saat yang sama, konstitusi Republik Islam mempunyai penata demokrasi konstitusi melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pengaruh agama pada sistem pemerintahan dapat juga bersifat kompleks dan bervariasi, tergantung pada interpretasi agama yang dianut oleh masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun sistem pemerintahan tidak secara eksplisit didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai agama dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dan mayoritas dalam masyarakat. Pada saat yang sama, pengaruh agama dalam sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim dapat memunculkan perdebatan tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Beberapa orang berpendapat bahwa penerapan syariah Islam dalam sistem pemerintahan dapat menghambat kemajuan hak asasi manusia dan demokrasi. Misalnya, dalam beberapa negara, hukuman mati masih ditetapkan untuk kejahatan seperti narkoba dan homoseksualitas. Meskipun ini bertentangan dengan standar hak asasi manusia, selain itu, dalam sistem pemerintahan negara mayoritas Muslim, terdapat kemungkinan bahwa keputusan politik dan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan agama, bukan berdasarkan kepentingan nasional. Namun, negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama tertentu, bukan agama resmi mereka, juga dapat memengaruhi sistem pemerintahan mereka. Misalnya di India, mayoritas penduduk memeluk agama Hindu, namun konstitusi India memandang semua agama dengan sama dan menganjurkan toleransi agama. Meskipun demikian, kekerasan antar kelompok agama terkadang terjadi di India dan seringkali mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain melalui undang-undang dan konstitusi, agama juga dapat mempengaruhi sistem pemerintahan melalui partai politik di banyak negara. Partai politik yang berbasis pada agama telah muncul dan menjadi penting dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya di Israel, partai politik Yahudi Ortodoks memegang kendali atas beberapa kebijakan penting seperti pernikahan dan perceraian. Di India, partai Bharatiya Janata yang berbasis pada agama Hindu telah memegang kekuasaan selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, memastikan dalam sistem pemerintahan berdasarkan agama tidak terjadi diskriminasi. Penerapan sistem pemerintahan agama bisa menjadi perdebatan yang rumit karena ada risiko bahwa sistem ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap minoritas agama atau kelompok masyarakat lainnya. Menjamin kebebasan beragama dan kebijakan non-diskriminasi. Untuk memastikan bahwa penerapan sistem pemerintahan agama tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu adalah dengan menjamin kebebasan beragama dan kebijakan non-diskriminasi. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang diakui di banyak negara di seluruh dunia. Ini berarti bahwa setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kebebasan beragama juga mencakup hak untuk tidak beragama atau mengubah agama. Kebijakan non-diskriminasi harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
termasuk dalam sistem pemerintahan. Kebijakan ini harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Dalam sistem pemerintahan agama, kebebasan beragama dan kebijakan non-diskriminasi dapat diterapkan dengan memastikan bahwa semua agama diakui secara resmi dan diberikan hak yang sama dalam pemerintahan. Tidak boleh ada preferensi atau perlakuan yang tidak adil terhadap agama tertentu. Selain itu, semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan publik dan kebijakan pemerintah tanpa diskriminasi berdasarkan agama mereka. Mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama. Untuk memastikan bahwa penerapan sistem pemerintahan agama tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu adalah dengan mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama. Toleransi antar agama adalah sikap menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan praktik keagamaan orang lain tanpa merendahkan atau mencampur adukan. Kerukunan antar agama adalah kesepakatan bersama untuk hidup secara damai dan saling menghargai antar berbagai agama dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, menjamin keterwakilan minoritas agama di dalam pemerintahan agama. Hal ini penting dilakukan agar minoritas agama dapat diakui sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai hak yang sama dengan mayoritas agama. Keterwakilan minoritas agama di dalam pemerintahan agama dapat diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota pemerintahan agama, misalnya dengan memberikan kuota khusus bagi minoritas agama untuk menjadi anggota pemerintahan agama. Dengan keterwakilan yang memadai, maka kepentingan dan pandangan minoritas agama dapat diwakilkan dengan baik. Sekian, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Dela. Aktif ke dulu, Del. Suaramu aktif ke dulu. Baiklah, dari paparan tadi, adakah kesimpulan yang menarik? Dan kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari audiens, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Mati laptop Ocil. Anjing, laptop Ocil mati. Sudah kan kan? Medit, ada yang bertanya waktu itu? Iya. Adakah yang ingin bertanya? Sudah, tadi dijawab. Siapa yang bertanya? Apakah kan tidak mendengarnya? Yuk guys, siapa yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Boleh nanya kan aku? Del, ngapola lepas jilbab tuh, Del. Deli. Izin boleh bertanya untuk kelompok 4? Silakan, Pak Deli. Mana Edit tadi? Nah, dicatat dulu enggak pertanyaannya nih? Iya, dari catat dulu. Perkenalkan, nama saya Denny Rawan dari kelompok 1, ingin bertanya untuk kelompok 4. Mengapa
Islam dapat mempengaruhi sistem pemerintahan khususnya di Indonesia? Mengapa Islam dapat mempengaruhi pemerintahan khususnya di Indonesia? Ulang. Mengapa Islam dapat mempengaruhi sistem pemerintahan khususnya di Indonesia? Sudah, Dan? Ya dulu ya, sabar dulu ini ya. Mengapa Islam dapat mengaruhi sistem pemerintahan khususnya di Indonesia? Aku jawab ya. Ayo, boleh. Mengapa Islam dapat mempengaruhi sistem pemerintahan khususnya di Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Karena itu tidak mengherankan bila Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam budaya dan sejarah Indonesia. Demikianlah jawaban dari saya. Bila ada yang ingin menambahkan, silakan Saudara Dela atau Edit. Bagaimana Saudara Denny? Oke, sudah. Diulang apa yang mana? Sudah yuk, jadilah yuk. Kali dengar ke yuk. Sudah, macam mana Edit? Ditutup aja apa? Ya, lah ada yang nanya lu. Apa tadi keluar? Tidak bisa masuk lagi. Takutnya agak kurang waktunya. Agak kelebihan. Enggak. Bella, lah ada yang nanya belum? Sudah. Siapa? Lah, Ini sudah apa dijawab. pertanyaan? Oh, sudah jawab. Ya, sudah. Diakhiri. Sudah diakhiri apa belum? Tutup lah, Be. Tutup lah, Be. Dari presentasi saya, gue bilang topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ngomong lagi, Dan. Kalau tadi kurang jelas. Penutupnya. Baiklah, kawan-kawan semua, terima kasih atas ingin mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.